بنت القبور وسجبت كل شيء كل شيء النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وازواجه وذريته وتابعه الى يوم الدين صلينا وإليكم كنت محمد بن علي وعلى ابي سلطان سليم وفرسنا ويا النبي محمد النساء صلينا به على علي بن ابي صلينا به شيخ حبيب عبد الرسول صلينا به علي بن الاسد صلينا به حبيب محمد صلينا به شيخ محمد بن عبد الرحمن صلينا به الناس من الشيخ وخليفه الشيخ محمد الشيخ عبد الله سيد سلام بيان صلينا به الشيخ محمد اشهد ان لا اله الا الله صلينا به الشيخ محمد سلام عبد الجميع صلينا به الشيخ محمد بن مشعل بن علي المحدثين صلينا به الشيخ محمد سلمان بن علي صلينا به الشيخ محمد سلمان يوسف صلينا به الشيخ محمد سلمان جليل صلينا به شيخنا وامامنا وقدوتنا الشيخ محمد بن عبد الغني أن رضا الشهود يقتل الأمراء وعلى درجة الله وسنة التي وصلاته ويعين علينا من الأجمال فعليكم رسول الله وعلى النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العلي العظيم علم العلم فلا نكتب بالأبرين من الدائرين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بالدارين آمين. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى عليه al-fiqhu ma'rifatun nafsi bermula fikih ma'rifatun nafsi yaitu mengenal diri malaha barang yang manfaat baginya wa ma'alaiha dan barang yang mudarat atasnya wa qala dan ia berkata Abu Hanifah al-ilmu bermula ilmu illa lil amal wa qala mal ilmu illa lil amal tidak ada ilmu kecuali untuk diamalkan mal ilmu tidak ada ilmu kecuali untuk diamalkan dengan dia wal amalu bihi dan mengamalkan dengan dia mengamalkan ilmu nih tarkul ajil lil ajil apa itu ajil tarkul ajil lil ajil wal amalu bihi dan mengamalkan dengan dia mengamalkan ilmu nih tarkul ajil lil ajil meninggalkan dunia artinya tujuannya untuk dunia al-ajil itu tujuannya untuk dunia lil ajil untuk akhirat itu ilmu jadi kita menuntut ilmu tujuannya gasan apa gasan akhirat akhirat ya ibadah karena kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah. Lalu karena kita diciptakan untuk beribadah, maka kita diwajibkan menuntut ilmu untuk ibadah tersebut. Bila beribadah tanpa berilmu, maka ibadahnya ditolak. Nuntut ilmu jangan niatnya untuk dunia. Mengamalkan ilmu jangan niatnya untuk dunia, tapi niatnya untuk akhirat.
Apa niatnya untuk akhirat? Yaitu melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah. Itu niatnya, melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan perintah Rasulullah. Payang bagi maka sugiannya lil insani bagi manusia alla yaghfula an nafsihi, bahwa jangan melupakan dia daripada dirinya. Payang bagi maka seharusnya, payang bagi maka sepantasnya. Mana itu payang bagi itu? Lil insani bagi manusia, bini-bini laki-laki semuanya nangaran manusia. Allah yaghfula, bahwa jangan melupakan dia an nafsihi daripada dirinya. Kenapa nang jangan dilupakan? Wa ma yanfa'uha, dan apa-apa yang manfaat dia akan dia. Ilau diri itu nang bermanfaat. Wa ma yadurruha, dan apa-apa yang membahayakan dia akan dia. Jadi lawan diri perlu tahu, oh ini berbahaya digawi, oh ini manfaat lawan diri digawi. Sugianya disirin sepatutnya, seharusnya manusia seperti itu. Biulaha, dalam dunianya, biulaha, di dalam dunianya, wa ukhraha, dan untuk akhiratnya. Jadi pekerjaan kita ini hanya dua, baik atau jahat, manfaat atau mudarat. Lalu ulang nambah ilmu, dan wajib kita menuntut ilmunya supaya tahu ini manfaat karena digawe mudarat. Sebab kita diberi akal, lalu bila ada pemanfaat dibuangi tunggal di kita, kali kita dibuangi. Ia nam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sidin mujahadatun nafsi, melawan diri, mulai lagi kanak-kanak melawan diri. Karena kita ini bila ada dilawan, nafsu dah ada dilawan, bah iya sudah. Sama lawan kanak-kanak nyusuh. Kanak-kanak tuh nyusuh bukan diampihi. Ini nyusuh itu 10 tahun tuh umurnya nyusuh jadinya. Tuh anak-anak. Lalu dilawan. Nafsu itu dilawan, dikurangi. Talanjur juga tak gawin manfaat, lalu tunggal di kita mengurangi. Dengan apa menguranginya? Ya dengan ilmu tadi. Nang tahu juga, yang ada tahu, apanya ada tahu. Segianya manusia ini tahu, oh ini manfaat, ini kadang manfaat, ini mudarat untuk dunia dan untuk akhirat. Fayastajlibu ma yanfa'uha, maka menarik ia, mengambil ia. Fayastajlibu, maka mengambil ia ma yanfa'uha, barang yang manfaat dia akan dia. Karena ia berpikir, lalu nang digawinya manfaat terus. Wa yatajannabu ma yadurruha, dan menjauhi ia apa-apa yang membahayakan dia akan dia. Jadinya ditinggalkannya apa-apa yang ada manfaat.
ditinggalkannya apa-apa yang membahayakan untuk dunia, terlebih-lebih untuk akhirat. Kaila yakuna aqluhu wa ilmuhu hujjatun alaihi, supaya tidak menjadi kaila yakunu, supaya tidak menjadi aqluhu, akalnya. Kita diberi akal, wa ilmuhu, dan ilmunya kita menuntut ilmu. Akal diberi, ilmu nuntut sudah. Lalu kada bagaduh dengan ilmu tadi, tetap kada paham nang mana manfaat, atau pura-pura kada paham mungkinnya nang mana manfaat untuk dunia, terlebih-lebih untuk akhirat, nang mana nang kada bermanfaat, membahayakan untuk akhirat. Akalnya berpikir kaila yakunu, supaya tidak menjadi akluhu, akalnya, wa ilmuhu, dan ilmunya, hujjatun alaihi, alasan untuk menyiksanya. Hujjatun alaihi itu alasan untuk menyiksanya. Allah yang menyiksa kita lantaran kita diberi akal, diberi ilmu, diberi kesempatan untuk menuntut ilmu, tapi kadang mengamalkan, tetap kadang ngerti mana manfaat, atau pura-pura kadang ngerti. Terlebih-lebih lagi, maka Allah Ta'ala nantinya akan menambah-nambah siksa. Fayazdadu uqubatan, maka menambah-nambah ya Allah uqubatan, akan siksa. Lalu ujar pengarang, na'udzubillah, na'udzubillah, kita berlindung dengan Allah. Akal diberi, ilmu diberi, isangalinya tetap mengerjakan nang kada berfaedah, isangalinya tetap ada mikirakan nang mana mudarat, nang mana manfaat. Maka ada mikirakan, akalnya nih kada mikirakan. Lalu kena Allah Ta'ala menambah-nambah siksa dalam kubur. Allah Ta'ala menambah-nambah siksa dengan sebab dia akal kada digunakan dengan sebaiknya, ilmu kada digunakan dengan sebaiknya. Na'udzubillah, ujar pengarang, kita berlindung dengan Allah min suhtihi, daripada murka Allah, wa iqabihi, dan siksa Allah. Kenapa jadi di murka Allah? Karena kita berakal, berilmu, tahu-tahu kada mikirakan nang mana manfaat untuk dunia, nang mana nang manfaat untuk akhirat, nang mana nang kada manfaat untuk dunia, nang mana nang bahaya untuk akhirat, kada mikirakan. Lalu kena dijadikan oleh Allah Ta'ala alasan untuk menyiksa orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillah min suhtihi wa iqabihi. Titiknya situ. Wa qad warada bi manaqibil ilmi, dan sungguh telah datang hadis bi manaqibil ilmi, pada manaqib ilmu. Artinya penjelasan-penjelasan wa fadailihi, dan keutamaan ilmu. Ayatun, oleh beberapa ayat. Wa akhbarun sahihatun, dan hadis-hadis yang sahih. Hadis yang sahih antara lain, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman
sahalallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Ada riwayat lain, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Orang yang berjalan orang yang menjalani ia akan satu jalan, menuntut ia akan ilmu, maka dia berjalan menjalankan oleh Allah dengan dia akan jalan daripada jalan-jalan surga. Ada yang sahalallahu tariqan ila jannah wa fi riwayatin, memudahkan oleh Allah Ta'ala akan jalan dia menuju surga. Ada yang itu ayatnya atau hadisnya. Itu dah. Man salaka tariqan yatlubu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Ada itu hadis. Orang yang menjalani satu jalan menuntut padanya akan ilmu, memudahkan oleh Allah Ta'ala akan dia menuju ke surga. Jadi orang menuntut ilmu itu merintis jalan. Ibarat orang bisi rumah, jalannya sahabat. Lalu dia menuntut ilmu sama dengan dia maulah jalan untuk menuju rumah tadi. Kita tujuannya yaitu menuju akhirat, yaitu surga. Maka orang yang menuntut ilmu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berjalan menuju surga, jalan menuju surga. Wa annal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi. Ada lagi, dan sesungguhnya malaikat sungguh meletakkan dia akan sayapnya bagi penuntut ilmu. Nah, jadi orang menuntut ilmu itu berjalan di alam malaikat. Jadi jauh guruku bari, karena kita berjalan di alam malaikat, jaga adab, jangan kurang ajar. Jangan kurang ajar. Lamun kita kurang ajar, ya ada manfaat menuntut ilmu karena ada adab. Nah, oleh karena itu kita jaga akhlak. Karena kita menuntut ilmu itu berjalan di alam malaikat. Kenapa malaikat mengandap alar untuk menuntut ilmu? Karena ia ridha bagi barang yang ia tuntut. Wa innal alima, itu ada di sini lagi, yastaghfirullahu man bis samawati wal ardi wal hitani fi jawfil ma'i. Dan sesungguhnya lawat orang yang alim memintakan ampun baginya orang-orang yang pada langit. Nah, malaikat mintakan ampun. Wal ardi, dan orang di bumi. Wal hitan, iwak. Fi jawfil ma', di dalam air, dalam banyu. Lalu ujar Rasulullah lagi, wa inna fadlal alim 'alal jahil qafadlil qamar lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang alim. Kenapa jadi alim? Ya belajar atau diberi Allah Ta'ala ilmu. Ada belajarnya tapi Allah Ta'ala beri ilmu. Ilmu apa adanya? Ilmu laduni. Kenapa dia dapat ilmu laduni? Ada belajar. Kenapa dapat ilmu laduni? Karena dia suka sembahyang tahajud di waktu malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak 'asa an yab'atsa rabbuka maqaman mahmudan. Setengah daripada malam maka bertahajud olehmu. Wahapa tahajud itu limbah jam 12.
Tapi guring dulu syaratnya, tahajud tuh guring dulu. Kalau pada guring berarti padanya sembahyang malam benerja malamnya. Bilanya guring, padanya tahajud. Nafilatan lak sunat bagi engkau. Lalu karena dia istiqomah melaksanakan sembahyang tahajud tadi, asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhan engkau mengirimkan ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda, maqam yang terpuji. Antara lainnya ilmu. Orang nang alim mendapat maqam yang terpuji. Orang nang alim, al-amilin pulang alim mamalakan. Lama orang nang alim kada mamalakan. Nah, orang alim kada mamalakan sama lawan iblis, sama lawan syaitan. Kita tulis di tongkatnya Nabi Musa. Kita tulis ya, wapak Nabi Musa. Wapak nama tulis di tongkat Nabi Musa itu ada. Al-alim la ya'malu bi'ilmihi huwa wal iblis sawa'un. Orang nang alim nang kada ma'amalakan dengan ilmunya, ia dan iblis sama. Kenapa? Nah, iblis itu alimnya luar biasa, alim benar. Jadi menjaga berhujjah atau berdebat beriblis nyata kalah, tak kalah karena alimnya luar biasa alimnya. Dan iblis dia ibadatnya bahasa kampung dalam sumpal botol dikasihnya. Ini kan takutan neraka karena sudah dijanjikan Allah Ta'ala neraka dah. Jadinya kan takutan. Nah itu iblis. Kalau kita takutan, khauf, padanya takutan. Nah, cuma jangan juga takutan benar. Ada juga roja, mengharap. Nah, jadi khauf dan roja. Jadi khauf takutan lawan Allah, kemudian mengharap lawan Allah. Itu kita takutan kalau bina ibadah kada diterima, lalu mengharap supaya ibadah diterima. Dengan ilmu juga, dengan ilmu. Takutan aja tuhannya putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Karena rahmat Allah Ta'ala ini luar biasa luasnya, luar biasa banyaknya. Dan cerita-cerita mengenai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas, banyak banget. Banyak banget. Antara lain rahmat Allah Ta'ala yang sangat luas. Seorang yang sangat bejat, seorang yang sangat jahat, membunuh 99, kemudian bertakun lawan orang nang alim, orang nang banyak pengetahuan. Adakah ulun ini taubat karena ulun sudah membunuh 99? Lalu dijawab oleh orang nang ahli ibadat, orang nang banyak pengetahuannya, bahwa kamu ini tidak ada taubatnya, karena sudah 99 bunuh orang, tangkapnya orang tuh, bunuhnya pulang, genap 100, karena orangnya sangat sangar, genap 100, karena dia betul-betul ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia mencari lagi orang yang sangat alim, orang yang paling alim di kampung itu. Takutnya pulang, wahai orang yang alim, ulun ini sedang bunuh orang 100 sikung. Nah, adakah ulun? Nah, apakah ulun diterima taubat? Sudah 100 sikung bunuh orang,
Dijawab oleh orang yang alim tadi, tidak ada yang mendinding antara engkau dengan taubat engkau. Ada, ikam ada taubatnya, tapi ikam jangan di kampung sini. Ikam harus ke kampung anu situ nah. Bukan ikam ke kampung situ. Orang alim ini pintar. Karena tidak orang ini di kampung situ, orang bakal takutangan. Sudah 100 sikung bunuh orang ya, 100 sikung sudah. Orang alim tadi pintar. Lalu aja orang alim dan memang diserta itu orang nang sangar itu lah hendak bertobat, jangan di kampung situ lagi, buka ke kampung lain, dan buka ke kampung lain di tempat orang-orang nang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya di tengah perjalanan mati. Malaikat azab dan malaikat rahmat berabut. Kenapa jadi berabut? Malaikat azab hendak balas sudah menyiksa karena 100 sikung dan belum pernah mengerjakan kebaikan, belum pernah. Malaikat azab sudah gatal pada tangan nak menyiksa. Ujar malaikat rahmat, jangan, ini sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya malaikat rahmat dan malaikat adab tadi berabut, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hakim malaikat jua. Jadi ujar hakim tadi, jangan berabut, ikam ukur mulai tanah keberangkatannya sampai dia mati ini nah berapa jaraknya, dan ikam malaikat adab ukur mulai mati ini sampai ke tempat tujuannya, ukur. Apabila banyak sudah berjalan, jaka ibaratnya tuh 100 kilo misalnya, kampung itu antara kampung Minyak, kampung namanya mati tadi hanya 100 kilo, sudah dijalaninya misalnya 55 kilo, berarti nang banyak apa tak banyaknya berjalan sudah daripada nang jagar ditujunya. Artinya banyak sudah berjalannya mendapat rahmat sudahnya. Lawannya tak banyak antara kampung yang dituju kepada tempat inya mati, misalnya 100 kilo tadi, inya berjalan hanya 45 kilo aja, berarti 55 kilo lagi nanti jalannya, berarti tak jauh mencapai tujuannya. Berarti itu malaikat adab ampunnya, karena inya berjalan hanya 45 kilo aja. Lalu inya berjalan 55 kilo, berarti sudah banyak yang menjalani niat untuk taubat kepada Allah Ta'ala. Lalu diukur, limbah diukur, ternyata tak banyak nang dijalaninya daripada nang cagar ditujunya. Labenya berapa? 2 kilan, ada membedakan sekilan. 2 kilan ya, ada membedakan sekilan. Kenapa jadi labenya gitu? Asalnya berapa mungkin, berapa? Lalu berbalik begitu. Nah, ya, asalnya kayak itu pas 50-50. Nah, 50-50. Lalu berbalik maka ini berhadap kepada tempat yang ditujunya, lalu lebih sedikit. Akhirnya dibawa oleh malaikat rahmat, karena sudah banyak nang dijalani daripada nang cagar dituju. Malaikat rahmat namanya. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu kita jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi cerita nama
Cuma jangan juga kita terlena. Mantang-mantang Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah udah kena-kena aja dia minta ampun. Kena-kena aja dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Jangan begitu. Karena apalagi ini musim penyakit ya. Nah, musim yang istilahnya banyak yang mati bakajut. Jadi jangan ditunda-tunda taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ditunda-tunda taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk menuju surga. Dan orang yang alim, kelebihannya orang yang alim nih atas orang yang jahil, seperti kelebihan bulan Lailatul Badri malam 14 atas sairil kawakib, atas segala bintang-bintang. Lamanya bulan 14 itu muncul nang tarang berasing itu ya, bintang-bintang pokoknya kelihatan. Itu merupakan kelebihan orang yang alim atas orang yang jahil. Dan ulama warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya. Nah, jadi ulama pewaris nabi-nabi. Fa innal anbiya lam yurathu dinaran wala dirhaman, fa inna ma warathul ilma. Maka sesungguhnya nabi-nabi tidak mewariskan mereka itu akan duit, dinar, wala dirhaman. Wa inna ma warathul ilma, hanya saja mereka itu mewariskan akan ilmu. Jadi nabi-nabi barataan mewariskan ilmu. Paman akhadahu, maka barang siapa mengambil ia akan dia, faqad akhada biqadrin wafir, biqadrin wafirin. Maka barang siapa mengambil ia akan dia akan ilmu tadi, maka sungguh mengambil ia dengan bahagian yang untung. Jadi orang yang mau belajar ilmu untung benar, untung benar, untung benar. Jadi orang yang mau nuntut ilmu untung benar, untung benar. Antara lain orang yang mau nuntut ilmu nih, Allah Ta'ala menjamin rizkinya. Allah Ta'ala menjamin rizkinya. Allah Ta'ala menjamin rizkinya. Orang yang untuk ilmu, jadi jangan takutan pada duit. Jangan takutan. Jangan takutan. Karena Allah Ta'ala menjamin. Larang mana bayarannya di sekolahan. Jangan takutan. Jangan takutan. Asal bujur-bujur sekolah. Asal bujur-bujur. Lamun kada bujur-bujur kuitan pemamai ya Allah. Di sekolah pada bujur-bujur aja bayaran sih larangan. Akhirnya kuitan pemamai, kita sekolah kada berkat lantaran kuitan pemamai. Kada mendoakan kita lantaran kita juga kada bujur-bujur. Maka barang siapa mengambil ia, maka dia mengambil dengan keberuntungan, dengan bagian yang untung. Karena dzukira fi kitabil masabih, itu disebutkan dalam kitab masabih. Wa akhbarun sayatun masyhuratun lam nashtaghil, kami presiden tidak berkepentingan bidikriha dengan menyebutkannya.
lam nashtagil, kami tidak berkepentingan, kami tidak bekerja. Bidzikriha, dengan menyebutkannya. Jadi kami kadang menyebutkan keutamaan menuntut ilmu, kadang menyebutkan di sini. Kenapa? Aila yaqulul kitaba, supaya tidak panjang tulisan, supaya tidak panjang kitab. Di sini kadang misalkan kelebihan menuntut ilmu dari Al-Quran, dari hadis saja. Habis sudah. Faslun bin niyati fi hal ta'allum. Ini pasal pada menyatakan niat ketika belajar. Kita nih kan belajar sebagai pelajar ilmu agama, apa niatnya? Ini dipadahkan sini. Tsumma la budda minan niyati bi zamani ta'allumil ilma. Kemudian kada boleh kada daripada niat. Tsumma la budda, kemudian la budda tidak boleh kada minan niyati daripada berniat di zaman ta'allumi, pada masa belajar, pada masa belajar ilmu. Idan niyatu hiyal aslu, karena niat yaitu modal atau pokok. Jadi orang menuntut ilmu itu berniat. Niatnya, niat menuntut ilmu itu apa? Ujar Nabi kita Allah dalam hadis riwayat Sayyidina Umar, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa innamal a'malu binniyati, ujar Sayyidina Umar. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyati, wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal itu disertakan dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya sesungguhnya bagi tiap-tiap seseorang itu apa yang ia niatkan. Paman kana hijrah, ini kisah orang hijrah dari Makkah ke Madinah, niatnya apa? Kalau niatnya karena dunia, yusibuha, dapat dunia didapat. Atau lantaran bebinian, kawin dia. Ringkasnya dan Nabi apa yang ia niatkan. Lalu dikiasakan kurang untuk ilmu itu juga. Apa niatnya? Lalu niatnya nak baramian, nah baramian dia dapatnya. Baramian aja. Dan tahu ilmu apa, dan tahu baramian aja terus. Baramian aja. Ya kalau misalnya niatnya nak bakawalan aja, siap malam bakawalan. Karena niatnya nuntut ilmu hanya bakawalan aja. Jadi kada tahu apa ilmu belajar guru udah tahu. Dia dapat bakawalan aja. Bila ada 4 bakawalan kalah benar. Karena niatnya nak bakawalan aja. Lalu ilmu kada dapat. Ringkasnya apa niatnya ketika dia menuntut ilmu? Idzin niyatu hiyal aslu fi jamil ahwal, pada segala ahwal keadaan. Dikauli alaihi salatu wassalam, karena sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'mal binniyat, hadisun sahih. Nah, itu teh. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal binniyat, sah dengan niat. Hadisun sahih, hadis sahih. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini penjelasan
daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang niat. Kam min amalin, berapa banyak daripada pekerjaan. Rasulullah jelas sangat nih. Kam min amalin, berapa banyak daripada pekerjaan. Kerjaan itu apa aja? Yatasawwaru di surati a'malid dunia, digambarkan dengan gambaran dunia. Artinya kalau dipandang gawean sini itu dunia aja. Nah, dunia aja yang digawe. Berdagang dunia, ya. Berumah dunia. Ada akhirat, ya. Itu gawean dunia. Yatasawwaru, digambarkan di surat dunia, di surat amal dunia dengan gambaran gawean-gawean dunia. Wa yasiru, dan jadilah ia. Nah, jadi ia bihusnil niyati, dengan bagus niat, min a'malil akhirat, daripada amalan akhirat. Dunia jadi gawe sendiri tapi menjadi amalan akhirat. Kenapa? Sidin pintar. Sidin pintar. Apa pintarnya? Niatnya bagus. Bihusnil niyat. Kemudian sebaliknya pula. Wa kam min amalin, dan berapa banyak pekerjaan. Yatasawwaru, tergambar di surat a'malil akhirat, dengan gambaran amalan akhirat. Sembahyang, bersedekah, baca Quran, ya. Kan itu amalan akhirat berarti aneh. Amalan akhirat berarti madahi orang, ya. Karena Allah Ta'ala nyuruh, ya. Ujar Allah Ta'ala apa? Berwasiat olehmu dengan sabar. Watawasau bil sabri wasawabir bil haqqi watawasau bis sabr. Berwasiat olehmu dengan hak, dengan yang benar, dan berwasiat olehmu dengan sabar. Itu pekerjaan akhirat. Madahi orang, pekerjaan akhirat. Kam, berapa banyak min amalin, daripada pekerjaan yatasawwaru, tergambar di surat amalil akhirah, dengan gambaran pekerjaan akhirat. Summa, kemudian yasiru min a'malid dunia, jadilah ia daripada pekerjaan dunia. Artinya apa? Ada pahala. Artinya sembahyang ada pahala, ya. Baca Quran ada pahala. Ada pun baca sholawat. Nah, ini ada penyakitnya, ya. Oleh karena itu kita disuruh banyak-banyak baca sholawat. Bahria aja itu jangan baca sholawat ria. Ada bapak, gak bapak baca sholawat ria. Cuma jangan ditaruhkan dulu ria itu, jangan diingok. Ria itu jangan diingok karena bisa menjalar penyakit itu. Karena lain-lainnya kita sembahyang itu kita ria. Bersedekahnya tujuan. Jadi jangan diingok penyakit ria itu. Sekalipun orang baca salawat itu kan ada apa-apa, sekalipun ria. Baca salawat, ya ada apa-apa biar ria. Tapi jangan diingok penyakit ria itu. Kam min amalin,
yatasawwaru bi surati a'mal akhirah summa yasiru min a'mal dunya. Kemudian jadilah ia daripada amal dunia, daripada segala amal dunia. Kan apa jadi amal dunia? Kan pahala. Bisu'in niyati, dengan sebab jahat niat. Nah, niatnya kada bagus. Bisu'in niat dengan tidak bagus niatnya kada bagus. Tapi sudah. Jadi artinya bagus-bagus niat. Wa yanbaghi, dan sugianya ayyan wil muta'allim, ayyan wil muta'allima bi talabil ilmi, bahwa berniat oleh orang yang menuntut ilmu, bitalibil ilmi, dengan menuntut ilmu, ridallahi ta'ala, ridallaha ta'ala, ridallaha ta'ala, karena menuntut ridha akan Allah Ta'ala, ridallaha ta'ala, karena menuntut ridha akan Allah Ta'ala. Jadi niat menuntut ilmu, menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadar akhirati, dan menuntut negeri akhirat. Jadi artinya niatnya akhirat. Wa izalatil jahli, dan menghilangkan kebodohan. Nah, ini yang pasti dulu, menghilangkan kebodohan. Kemudian menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa nuntut ilmu? Allah nyuruh. Kenapa nuntut ilmu? Rasulullah nyuruh. Kenapa nuntut ilmu? Karena orang yang nuntut ilmu itu Allah Ta'ala mudahkan masuk surga. Ya kan? Wa idalatal jahli, dan menghilangkan kebodohan an-nafsi daripada dirinya. Wa ansairil juhalati, wa ansairil juhali, dan daripada segala kebodohan. Ya kayak lagi. Wa ihya'ad-dini, dan menghidupkan agama kita ini. Bila sudah tidak ada lagi yang menuntut ilmu, mati. Agama kita akan mati bila tidak ada yang menuntut ilmu. Sembahyang ibak langgar kan bagayaan aja, kan? Apa perlunya? Ibak langgar sumbayangan, tapi bagaya. Kenapa? Langgar jahil. Ya, dan ada yang menuntut ilmu. Oleh karena itu orang menuntut ilmu itu menghidupkan agama. Wa ibqa'il islami, dan mengakalkan Islam. Ya kena ya'ti zamanun la yabqal Islam illa ismuh. Akan datang satu masa Islam ini kecuali bacaannya aja. Islam KTP. Takuni orang berapa rukun Islam sudah tahu. Rukun Islam ada tahu. Kenapa? Ada belajar. Islam KTP datang ke nama saja itu. Jadi kita nuntut ilmu ini ngarannya mengakalkan agama Islam dan menghidupkan agama Islam. Fa'inna baqa'al islami bil ilmi, maka sesungguhnya kekalnya Islam dengan ilmu. Sambungannya lagi, wala yasihud zuhda wa taqwa ma'al jahli. Kada wujud orang nangaku juhud dan takwa, tapi orangnya jahil, itu kada wujud. Orangnya jahil bapak zuhud, hanggus kalau nampas, ya, hanggus juhud juput. Bapak dan takwa, di hadapan orangnya jahil, ma'al jahil. Dan saja yang dapat membacakan, mudah-mudahan ada berkat dan manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membukakan hati kita untuk selalu nuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita zahir batin dan seumur hidup, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita kepada jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita nuntut ilmu,
Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa umat dan abah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyudahi umur kita dengan husnul khatimah, dapat mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala hadiniyah wa sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan aku dia musta'in mustaqim satu bagian antara dari Allah amin. Allah ta'ala ma'alana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min ahli an-nar wa na'udzu bika min ahli ad-dhalal wa fi'at al-juhal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah.